Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Juga Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Ada yang sedang dalam keadaan yang sakit? Boten. Alhamdulillah. Terima kasih sekali anak-anak sudah mau ikut bergabung di kegiatan pada pagi hari ini, nggih. Sebelum masuk ke kegiatan yang selanjutnya, alangkah terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang kita lakukan mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Nah, dari ke-8 anak ini kira-kira ada nggak yang mau memimpin berdoa? Oh, Mas Huda. Oke, silahkan Mas Huda. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sekali Mas Huda yang sudah memimpin berdoa teman-temannya pada pagi hari ini. Kita akan melakukan sebuah kegiatan atau layanan dalam bimbingan dan konseling yang dinamakan bimbingan konseling kelompok dengan tema Stop Bullying Be a Buddy. Tujuan Bu Fafa memberikan layanan ini tuh apa? Yang pertama agar anak-anak itu dapat menghindari perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Sebelum masuk ke materi, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka kita berkenalan terlebih dahulu nggih anak-anak. Masing-masing dari anak-anak Bu Fafa minta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari yang pertama, mungkin Mbak Asih Anaria memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Anaria Yati, kelas 8C. Terima kasih semuanya sudah memperkenalkan diri. Semoga dari perkenalan ini hubungan kita bisa menjadi semakin dekat gitu nggih. Nah, sebelum masuk ke layanannya, Bu Fafa akan menjelaskan dulu secara singkat sebenarnya BKP itu apa sih? Jadi bimbingan kelompok itu seperti apa? Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan di dalam bimbingan dan konseling yang dilaksanakan secara kelompok. Kemudian nanti di dalam bimbingan konseling kelompok ini kita akan membahas materi-materi atau topik atau pembahasan yang saat ini sedang hot, sedang viral dibicarakan sama orang-orang. Di dalam proses BKP ini ada asas-asasnya atau ada aturan-aturan yang harus kita penuhi seperti itu. Nah, asas di dalam BKP yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, di mana nanti apa yang kita bicarakan di dalam layanan ini harus dirahasiakan dari orang luar. Tugasnya anak-anak itu cuma mudah sekali, jadi anak-anak nanti cuma menanggapi saja topik tentang bully atau topik tentang perundungan, saling terbuka, saling diskusi, saling mengemukakan pendapat. Tidak usah takut nanti apa yang dikemukakan itu salah, pokoknya semuanya itu dianggap benar. Nanti ketika anak-anak itu mau bicara, itu silahkan angkat tangannya terlebih dahulu, nggih. Nggih, di situ ada tombol angkat tangan, itu bisa dipencet sama anak-anak. Kemudian di sini pokoknya nggak usah takut, nggak usah malu, kita saling terbuka. Nah, di sini anak-anak belajar untuk bicara atau public speaking gitu, nggih. Apakah anak-anak sudah siap untuk membahas tentang bully? Siap. Nah, sebelum kita membahas tentang bully, kita permainan dulu, nggih. Siap. Oke, jadi kita akan bermain tentang pertanyaan mudah yang selalu dijawab salah. Oke. Kita mulai dari yang pertama, nggih. Lampu-lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Ada yang bisa menjawab? Ada yang lintang,
lampu lalu Oke, lintas. Mas Dika. Oh, lampu lalu lintas. Mas Dika menjawab apa? Lampu Oke, lalu lintas. lampu lalu lintas. Ada lagi yang mau menjawab? Boten? Oke. Lampu merah. Biasanya orang-orang menjawab ke lampu merah atau lampu lalu lintas. Yang benar adalah lampu merah, kuning, hijau. Nah, setelah melakukan permainan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita membahas materi tentang bully? Buat penonton Bu. Boten Bu. Boten. Tidak ada. Oke, jika tidak ada, kita akan menyepakati sebuah kesepakatan, nggih. Jadi nanti ketika anak-anak itu mau menjawab pertanyaan, silahkan tunjuk jari terlebih dahulu. Kemudian dalam pelaksanaan layanan BKP ini kita akan melaksanakan selama 1 jam pelajaran atau selama 40 menit, nggih. Jadi Bu Fafa harap nanti meskipun kita di sini itu santai, membahas sesuatu yang santai dalam keadaan yang santai, tapi kita tetap serius. Ngoten. Oke, nah Bu Fafa akan menayangkan sebuah video dulu ke anak-anak. Kasus bullying atau perundungan siswa hingga menyebabkan kematian kembali terjadi di Indonesia. Seorang siswa MTS Negeri 1 Kota Mobagu, Sulawesi Utara meninggal dunia setelah mendapat perundungan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh teman-temannya. Ada yang tahu inti dari video itu tuh apa? Oke, monggo Mbak Indah. Dari video yang ditayangkan Bu Fafa adalah tentang pembulian yang di sekolahan. Oke. Jadi itu adalah sebuah video tentang perundungan atau pembulian yang dilakukan di sekolah. Dan perundungan atau pembulian yang terjadi di sekolah itu mengakibatkan nyawa menjadi melayang. Nah, kenapa sih kok kita itu harus membahas ini? Kenapa toh kok pagi hari ini kita mau membahas masalah bully ini? Karena ini anak. Kemudian berdasarkan penelitian di Indonesia, nah jadi itulah kenapa kok hari ini Bu Fafa mengajak kalian untuk membahas masalah bullying, karena kasus bullying itu sudah merebak, sudah menjalar kemana. Kira-kira anak-anak tahu nggak bully itu apa? Ya, Mbak Madania, bully itu apa Mbak Madania? Melakukan penindasan secara fisik atau ucapan. Oke, melakukan tindakan penindasan secara fisik dan secara ucapan. Kemudian Mas Farel mungkin? Bully mengolok-olok, menyakiti secara fisik seperti menendang, mencubit, dan lain-lain, merendahkan harga diri orang lain. Oke, kalau katanya Mas Farel, bully itu merendahkan, mengolok-olok orang lain, menyakiti secara fisik, kemudian mengucilkan. Kalau menurut Mbak Asih Anariayati, Mbak Ria, Dalam Bu. nggih, bully itu apa Mbak Ria? Orang lain baik dalam bentuk fisik ataupun ucapan. Oke, menyakiti orang lain dalam bentuk fisik maupun ucapan. Yang terakhir Mbak Laudia. Menyakiti secara fisik, bulian atau menjauhi teman, mengejek atau memperlakukan di media sosial. Oke, nah jadi dari apa yang sudah anak-anak itu keluarkan, bully itu ternyata
sangat luas sekali gitu. Jadi bully itu adalah melakukan penindasan terhadap orang lain secara terus-menerus dari orang yang di sana itu dia istilahnya itu memiliki kekuatan kepada mereka yang istilahnya itu lebih lemah, dan tujuannya itu untuk menyakiti baik itu secara fisik maupun secara sosial seperti itu. Nah, sip sekali anak-anak. Kemudian kategori bully dari awal sampai akhir itu kan tadi kita sudah membahas tentang bully kayak gitu. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang apa yang sudah kita bahas tadi? Oke, Mas Dika. Bully tidak boleh dilakukan karena memberikan bagi Oh, okay. Jadi kita tidak boleh melakukan bully-membuli karena bully itu hanya akan menimbulkan dampak negatif entah itu bagi korban, pelaku ataupun saksi. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah aktif dalam mengikuti kegiatan hari ini. Kemudian adakah pemahaman baru yang kalian dapatkan ketika melakukan proses bimbingan kelompok ini? Oke, Mas Dika. mendapat pemahaman baru tentang bahayanya dan jenis-jenis bully. Oke, jadi mendapat pemahaman baru tentang bahaya bully dan jenis-jenis bully. Perasaan kalian setelah melakukan proses BKP ini apa kira-kira anak-anak? Jadi kegiatan kelompok akan segera kita akhiri seperti itu. Nah, yang perlu Bu Fafa tekankan lagi bahwa tindakan bully itu apapun bentuknya, entah itu bentuknya verbal, non-verbal, entah itu mengolok-olok, menjelek-jelekan, sesimpel itu kita mengeluarkan suara tapi itu kok sifatnya negatif, itu jangan dilakukan. Karena apa? Karena ternyata dampaknya bully itu sangat dahsyat sekali. Tidak hanya membuat orang itu jadi sakit hati, tidak hanya membuat kepercayaan diri orang lain itu menjadi turun, tapi yang jelas membuat orang lain itu bisa bunuh diri juga kayak gitu. Kemudian nanti yang masih ingin membahas tentang bully atau ingin mencurhatkan masalah bully, Bu, saya dibully sama teman saya gini kayak gitu. Nanti kita bisa melakukan layanan seperti ini lagi secara berkelompok, boleh dengan mandiri juga, bisa nanti kalian langsung chat ke Bu Fafa atau langsung ke ruangan Bu Fafa gitu nggih. Nah, jangan lupa nanti LKPD itu akan Bu Fafa kirimkan melalui grup WA-nya anak-anak nggih, jangan lupa diisi. Terima kasih atas partisipasinya anak-anakku yang hebat. Kemudian sebelum kita akhiri, ada yang memberikan pesan dan kesan terakhir sebelum Bu Fafa tutup? Kesan dan pesan saya, kesan sangat menyenangkan mempelajari pelajaran bully, dan pesan saya jangan membuli teman yang tidak salah ataupun itu. Baik, terima kasih Mas Huda atas pesan dan kesannya. Sebelum Bu Fafa kita akhiri, alangkah terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa LKPD-nya diisi. Bu Fafa akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.